Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Selamat Hari Raya Idul Fitri kepada jamaah TikTok ya. Kemarin saya ke Masjid Istiqlal. Sebenarnya juga tidak jauh dari Masjid Istiqlal ada Istana Merdeka. Sebenarnya pengen mampir ke Mas Joko, tapi dari berita-berita saya lihat kok ada ketidaknyamanan di open house Pak Jokowi alias Mas Joko Widodo. Gini ya, setelah agak malam saya melihat di media sosialnya kepresidenan alias media sosialnya Pak Jokowi. Saya sedih, saya terenyuh, saya merasa kok begini ya gitu. Jadi banyak sekali hujatan-hujatan, banyak sekali nyinyiran, banyak sekali kritikan, dan intinya kalau saya simpulkan, media sosialnya Pak Jokowi hari-hari ini kok hancur lebur, negatif lah responnya, dari masyarakat, dari rakyat. Saya lalu jadi berpikir, ini Pak Jokowi ini baca nggak sih, atau tim media sosialnya ini melaporkan nggak bahwa di media sosialnya beliau ini benar-benar negatif loh. Misalnya Pak Jokowi bilang mohon maaf lahir batin, dijawab tidak ada maaf bagimu. Ini kan gimana ini hubungan antara komunikasi rakyat dengan pemimpinnya kalau sudah begini? Sebenarnya ini sudah masuk ke wilayah hati, tapi juga rasionalitas. Mungkin rakyat banyak melihat, banyak mendengar, banyak merasakan juga hal-hal yang tidak, jadi sulit diungkapkan tapi dirasakan. Misalnya harga mahal, pelayanan publik tidak memuaskan, demokrasi tercederai, tokoh-tokoh banyak yang dikriminalisasi, terus hukum yang jelas-jelas di depan mata bisa dilanggar. Saya kira kalau kawan-kawan jamaah TikTok ya dan kawan-kawan yang melihat berbagai macam analisa, barangkali bisa merasakan dan bisa merasakan hal yang kurang nyaman di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa ini. Jadi ada setidaknya dua kelompok besar atau tiga lah, satu pendukung Pak Jokowi, dua pendukung Pak Prabowo, yang ketiga pendukung di luar itu, jadi yang berlawanan dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Nah ini saya kira nggak bisa dibiarkan, apalagi tidak lama lagi Pak Jokowi akan lengser ke Prabon, mengakhiri jabatannya sebagai presiden.
rasa-rasanya tidak elok kalau orang turun dari sebuah jabatan itu meninggalkan kesan kurang baik. Saya khawatir mungkin Pak Jokowinya baik, tetapi lingkungan di sekitarnya mendorong seperti pengen mencemplungkan jurang Pak Jokowi. Itu bisa saja loh ini terjadi. Atau sebaliknya justru memang seluruhnya ini dikomandoi oleh Pak Jokowi sendiri itu. Jadi hiruk pikuk hiruk ini selama ini sepertinya justru bermula dari Pak Jokowi juga. Katakanlah pencalonan Gibran menjadi cawapres. Bahkan jauh sebelum itu pencalonan Mas Gibran sebagai wali kota Solo. Ini kan juga sudah melihat ada hal-hal yang di luar kebiasaan. Biasa di luar. Jadi itu saya kira yang menjadi hil-hil dan hal-hal yang rada-rada bahasa Sundanya kumaha gitu. Kalau ini dibiarkan, saya kok merasa akan ada suatu situasi yang tak terkendali, ibarat bahasa Jawanya udun udun, kalau bahasa Indonesianya itu ibarat sebuah penyakit yang kalau tidak segera diobati, minimal dikurangi sakitnya itu nanti akan berakibat sangat fatal. Kalau di dalam bermasyarakat, bernegara, berbangsa, jangan sampai ada semacam chaos, ada semacam pertumpahan darah antar saudara sendiri, dan itu saya kira biayanya terlalu mahal. Lalu solusinya bagaimana? Nah, ini yang selalu dicari-cari. Solusinya salah satunya menyadarkan kepada Pak Jokowi agar tingkah laku, perilaku yang tersisa sampai bulan Oktober nanti, bagaimana Pak Jokowi bisa menempatkan diri menjadi seorang presiden yang sebenarnya. Lalu selama ini menjadi presiden apa? Bisa saja namanya presiden boneka. Entah itu boneka dari Bu Megawati atau boneka dari oligarki. Atau boneka dari dirinya sendiri. Ya, tapi agak sulit memang menjelaskan fenomena Pak Jokowi belakangan ini. Tapi yang jelas dampak itu dirasakan oleh sebagian besar bangsa Indonesia, khususnya yang masih punya hati nurani dan perasaan. Tapi mohon maaf, karena sebagian besar penduduk negeri ini masih berpendidikan rendah, mungkin nggak kerasa, nggak ngerti. Yes, pokoknya diajak ngalor-ngalor, diajak ngidul-ngidul, ngetan-ngetan, ngulon-ngulon, jebur jurang ya jebur. Itulah karakter sebagian masyarakat kita. Tapi para cerdik pandai, para ulama, para aktivis yang punya hati nurani dan punya kecerdasan, ayolah segera mengingatkan dan menghentikan situasi dan kondisi ini, karena sangat-sangat tidak bagus. Oleh karena itu mohon maaf Pak Jokowi, termasuk mohon maaf lahir dan batin. Moga-moga panjenengan diberi wangsit atau diberi ilham agar tobat dan agar sadar di sisa jabatan Bapak ini, moga-moga husnul khotimah. Demikian saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.